Episode 18, Honeymoon Sesungguhnya. Bab 18.1, Kejutan dari sang suami. Pagi itu, Anissa masih bergelung di balik selimut ketika suara pintu lemari terdengar dibuka. "Mas," gumamnya setengah mengigau. "Bangun. Kita berangkat." Suara Panji terdengar kalem, tapi seperti biasa, nada tegasnya bikin deg-degan. Anissa menggeliat malas. "Berangkat? Kemana? Aku cuti aja belum urus." "Aku yang urus. Kamu cuma perlu siapin diri." "Koper udah aku isi," jawab Panji, masih dengan wajah santainya. Anissa duduk mendadak, rambut acak-acakan dan ekspresi terkejutnya bikin Panji mengangkat alis geli. "Mas serius? Ini prank bukan? Wajahmu udah cukup lucu buat jadi prank." Anissa melempar bantal. "Jadi mas rencana bawa aku kemana?" "Rahasia. Tapi bawa paspor," katanya sambil menyodorkan paspor dan tiket di dalam map hitam. Anissa ternganga. "Luar negeri? Mas Panji?" Panji hanya mengedip sebelah mata, lalu pergi keluar kamar. Anissa berdiri, nyaris lompat-lompat kegirangan, lalu masuk ke kamar mandi dengan ekspresi excited campur panik. "Astaga! Aku belum waxing." Bandara Soekarno-Hatta, 3 jam kemudian. Anissa masih terus menebak-nebak. Di tangan Panji cuma ada 1 boarding pass, dan dia nggak ngizinin Anissa buka sampai last minute. "Kalau mas bawa aku ke Uzbekistan, aku mogok," bisiknya sambil manyun. "Tenang aja. Aku bukan teroris cinta," ucap Panji ringan, membuat Anissa tertawa dan menjita pelan bahunya. Saat akhirnya mereka masuk ke boarding gate dan Anissa melihat tujuannya. "Kyoto, Jepang," jeritnya. "Astaga mas, aku mimpi nggak sih?" "Kamu memang sering ngelantur pas tidur, tapi kali ini nyata," ujar Panji sambil menyerahkan sebotol teh hijau kaleng dingin yang ia tahu Anissa suka. Anissa mengerucutkan bibir. "Mas tuh, kenapa sweetnya pas aku lagi jelek begini?" "Karena kamu lucu kalau jelek." "Mas Panji." Panji hanya tertawa pelan, lalu menggenggam tangan Anissa. Hangat, tenang, sederhana. Tapi dalam genggaman itu ada ketulusan yang membuat hati Anissa terasa penuh. Bab 18.2, Dingin Kyoto, tapi kamu hangat banget. Pesawat mendarat mulus di Bandara Kansai, Osaka. Dari sana, Panji sudah menyiapkan kereta cepat menuju Kyoto. Anissa masih sibuk celingat-celinguk, terkagum-kagum dengan segala hal, mulai dari toilet canggih sampai vending machine aneh yang menjual es krim rasa sup miso. "Mas, kalau kita beli semua minuman di vending machine itu, kita bangkrut nggak?" bisiknya pelan, tapi dengan wajah sangat serius. Panji hanya geleng pelan, "Kita kesini buat honeymoon, bukan jadi YouTuber review minuman." Anissa manyun, tapi masih semangat. Sore hari, penginapan ryokan tradisional. Sebuah penginapan bergaya Jepang klasik dengan atap rendah, taman batu, dan lorong kayu mengkilap menyambut mereka. Di depan kamar yang sudah disiapkan, seorang perempuan tua dengan kimono membungkuk sopan menyambut. Anissa tertegun. "Mas, kita beneran nginep di sini?" "Katanya mau honeymoon beneran." "Ini Jepang, bukan hotel kapsul," jawab Panji dengan senyum tipis. Kamar mereka luas, bernuansa hangat. Ada futon terhampar rapi, meja makan rendah, dan jendela yang langsung menghadap taman dengan kolam koi. Anissa langsung duduk di futon, memantul seperti anak kecil. "Mas, ini empuk banget. Kayak tidur di atas marshmallow."
Panjie menatapnya dengan tatapan geli. Kamu mau tidur atau loncat-loncat? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Malam hari, dinner pertama di Kyoto. Mereka duduk bersila di meja makan. Panjie terlihat tenang, sementara Anissa tampak frustasi menghadapi Sumpit. Aku merasa kayak badut yang dikasih alat musik klasik, gak cocok mas, keluhnya sambil terus gagal mengambil sushi. Panjie mendekat, lalu mengambil sumpitnya dan memakaikannya dengan posisi benar. Anissa bengong. Coba sekarang, ucap Panjie lembut. Anissa mencoba lagi dan gagal. Tapi entah kenapa, rasanya gak masalah. Karena tangan Panjie menahan tangannya, mengarahkan dengan sabar. Biar pelan, yang penting bareng, ucap Panjie, lirih, tapi menyentuh. Anissa mendongak. Kok mas romantis banget malam ini? Kamu cuma sadar malam ini? Bukan biasanya romantisnya mas itu nyelip-nyelip kayak kucing. Gak kelihatan tapi tiba-tiba nyelekit. Panjie tertawa pelan, lalu memandang istrinya yang masih kesulitan dengan sushi. Dia menyuapi Anissa diam-diam. Kalau susah, kamu tinggal bilang. Aku bisa bantu sampai kapanpun. Anissa menahan senyum. Dingin udara Kyoto terasa lumer dalam dadanya. Karena di sebelahnya, suaminya duduk, hangat, tenang, dan bikin deg-degan tiap detik. Episode 18, Bab 18.3, Sarapan Cinta dan Baju Yukata. Pagi menjelang di Kyoto dengan sinar matahari yang malu-malu menembus kertas shoji. Anissa menggeliat di balik futon, membuka mata perlahan. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah suaminya yang masih tertidur di sebelahnya. Rapi, tenang, dan, astaga, Mas Panjie tidur pun kayak model katalog bantal Jepang. Anissa menahan napas, menatap lelaki itu lama-lama. Kapan lagi bisa natap doi dari jarak segini tanpa dimarahin? Pikirnya nakal. Tapi ketika Panjie perlahan membuka mata, ia langsung kaku. Lama natapnya. Kamu ngelamunin apa? Bisik Panjie, suaranya masih serak baru bangun. Enggak. Cuma ngecek apakah mas beneran nyata. Panjie tersenyum. Aku juga. Gak nyangka bisa bangun dan kamu di sini. Anissa membuang muka, pipinya memerah. Kok dia gombalnya pagi-pagi, sih? Beberapa saat kemudian, seorang staf penginapan mengetuk pintu, mengantarkan 2 set yukata, pakaian tradisional Jepang yang biasa dipakai untuk sarapan. Anissa membuka bungkusan dan terdiam. Mas, ini kayak daster premium, aku yakin aku bakal kayak ondel-ondel pakai ini. Coba dulu, kata Panjie santai sambil mengenakan yukatanya dengan cepat dan rapi, seperti model iklan teh ocha. Sementara Anissa butuh waktu 15 menit. Tali melintir, lipatan miring, dan ia malah sempat masukin kepala ke lengan. Akhirnya ia muncul dari kamar mandi. Mas, jangan ketawa ya. Aku beneran berusaha, katanya sambil berdiri kikuk. Panjie menatapnya sejenak, lalu mendekat. Dia merapikan lipatan yukata Anissa dengan perlahan. Jemarinya halus menyentuh pinggang, membetulkan ikatan, lalu meluruskan kerah di leher. Setelah selesai, dia menatapnya serius. Sekarang kamu gak kayak ondel-ondel, tapi kayak istri sahku yang lagi honeymoon. Anissa membeku. Mas, kok manis sih hari ini? Karena kamu cantik banget kalau senyum, jawab Panjie tenang, lalu berbalik meninggalkannya dengan jantung yang meledak-ledak. Di ruang makan. Sarapan Jepang disajikan rapi, ikan panggang, sup miso, nasi hangat, dan tamagoyaki. Anissa mengamati semuanya. Mas,
Ini bisa ditumis nggak sih biar lebih familiar? Bisiknya sambil mengendus satu persatu. Panjie hanya tersenyum. Kamu makan aja dulu. Nanti kalau nggak cocok, aku beliin ramen. Anissa menyendok sup miso perlahan, lalu tersedak. Ini, kayak rasa wedang tahu yang kelelep ikan asin. Panjie nyaris tersedak tawa, lalu mengelus punggung Anissa sambil menahan senyum. Rasanya memang agak asing. Tapi aku yakin, makin lama kamu bakal suka. Anissa memandang Panjie dan tersenyum. Kayak Mas juga ya. Awalnya asing, makin lama bikin ketawa. Panjie menatapnya lama. Senyumnya tipis, tapi penuh makna. Bab 18, 4, tempat romantis bikin baper. Udara siang di Kyoto sejuk menyenangkan. Pepohonan mapel menghiasi jalan-jalan kecil dengan dedaunan merah oranye yang seperti lukisan hidup. Anissa berjalan pelan di sebelah Panjie, memeluk jaket tipisnya sambil sesekali melirik kiri kanan. Banyak pasangan juga lalu lalang, dan sebagian besar mengenakan pakaian tradisional. Kita ke Kiyomizu-dera ya, Mas? Anissa berseru dengan mata berbinar. Boleh. Tapi kita jalan kaki aja dari sini, sekalian lihat-lihat sekitar. Setuju. Tapi, Mas janji jangan ngikutin maps. Biar aku yang jadi navigator. Panjie langsung melirik dengan tatapan skeptis. Mas, percayain aku. Aku punya feeling kuat soal arah. Insting perempuan itu akurat. 30 menit kemudian. Mas, kayaknya kita tadi harusnya belok kanan, bukan kiri ya? Kamu yakin tadi instingmu bilang ke kiri? Yakin, waktu belum nyampe simpang 4. Sekarang instingnya lagi loading. Panjie menahan tawa. Ia melirik jam tangannya, lalu menatap istrinya yang masih sibuk celingak-celinguk. Jadi, kamu tahu kita di mana? Anissa menggigit bibir. Mas, sejujurnya kita mungkin nyasar. Tapi nyasarnya bareng Mas. Jadi nggak masalah. Panjie mendekat pelan. Kamu tahu nggak kenapa aku tenang-tenang aja? Karena Mas sudah pasrah punya istri yang kebanyakan gaya. Karena aku tahu, dimanapun kita nyasar, aku tetap pulang ke kamu. Anissa langsung mewek setengah ngakak. Mas, kenapa sih ngomong gitu di saat-saat absurd? Aku jadi nggak siap. Seketika hujan rintik turun. Mereka berlari kecil mencari tempat berteduh. Sebuah gang kecil membawa mereka ke taman tersembunyi di balik kuil tua. Ada bangku kayu di bawah pohon besar, dan sebuah payung tua tergantung di dekat pintu kuil. Panjie mengambil payung itu, lalu membuka dengan hati-hati. Ia duduk di bangku dan menepuk sisi kosong di sebelahnya. Anissa menurut. Udara makin dingin, tapi anehnya dada Anissa terasa hangat. Aku suka tempat ini, ucapnya pelan. Kita nyasar, tapi malah nemu surga kecil, jawab Panjie. Anissa menatapnya lama, lalu menyindir pelan ke bahu suaminya. Honeymoon kayak gini, gak perlu mewah. Asal bareng Mas. Panjie diam sebentar, lalu menatap langit di balik payung. Kalau bisa, setiap hari nyasar bareng kamu juga nggak apa-apa. Anissa tersenyum kecil, mengeratkan jaketnya, dan menggenggam tangan Panjie di bawah payung. Dingin Kyoto nggak ada apa-apanya dibanding hangatnya rasa yang tumbuh di antara mereka. Bersambung. Next, bab 18.5, pelukan di balik kertas shoji. Malam hari setelah mereka pulang, suasana makin dekat. Anissa yang awalnya kikuk mulai terbuka, dan momen keintiman pertama yang manis tapi tidak vulgar terjadi dengan latar kertas shoji dan suara hujan di luar.
Lanjut ke bab 18.5,